Di atas motor, Dira dan Queen saling bercerita, saling bercengkrama, hingga ada sebuah sedan mewah menghadang jalan mereka. Dira pun mengerem mendadak. Dira mematikan mesin motornya dan menghampiri mobil sedan itu. Dira mengetuk-ngetuk kaca mobil dan Dira kaget siapa yang berada di dalam mobil. Dia adalah Natasha. Natasha segera turun dari mobilnya dan menghampiri Queen. Queen, ayo sama tante. Ngapain kamu dia? Paksa Natasha sambil menggandeng tangan Queen. Lepasin tante. Lepas. Teriak Queen. Dira memegang tangan Natasha dengan kuat kemudian. Natasha melepaskan tangan Queen. Ngapain sih? Kamu selalu buat masalah. Ketus Dira yang heran dengan sikap Queen. Lo nggak lihat Queen kepanasan. Anak kecil lo ajak panas-panasan. Lo nggak becus ngurus anak. Kata Natasha sambil menunjuk wajah Dira. Queen sendiri yang minta naik motor sama mama. Tante pergi aja sana. Kata Queen. Apa udah nggak ada stok cowok ya Miss Natasha? Selalu saja ganggu hidup Kinan. Heran sama kamu. Nggak punya harga diri banget sih. Kata Dira yang tak kalah geram. Natasha pun mendorong Dira hingga membuat Dira jatuh. Natasha tersenyum menyeringai puas melihat Dira tersakiti. Dira segera berdiri menarik tangan Natasha. Memelintir tangan Natasha ke belakang dan memiting leher Natasha. Queen begitu gemas melihat Natasha yang menyebalkan. Lo jangan macam-macam lagi sama kehidupan kita. Jangan coba-coba lo nyakitin keluarga Mas Kinan. Kalau sampai lo macam-macam, gue yang bakal patahin tangan lo duluan. Kalau lo cowok, gue udah gebukin lo. Gue manusia biasa yang punya batas kesabaran. Jangan pernah anggap gue cewek lemah. Kata Dira dengan gemuruh amarahnya yang tak bisa dibendung. Kemudian Dira melepaskan tangannya yang sedari tadi memelintir tangan dan memiting leher Natasha. Natasha pun mengadu sambil mengusap tangan dan lehernya. Ayo, sayang kita pergi. Kata Dira sambil membantu Queen naik ke atas motor lalu mereka pergi. Sial. Brengsek. Gue selalu kalah sama dia. Gila kuat amat. Gue nggak bisa sembarangan menghadapi cewek ingusan itu. Gerutu Natasha yang kemudian segera pergi mengendarai mobilnya. Sepanjang jalan, Dira dan Queen yang tadinya ceria menjadi diam. Queen semakin mempererat pegangannya. Melihat sikap Dira yang begitu melindungi dirinya, membuat Queen semakin mencintai Dira. Mama yang sangat baik seperti bidadari yang turun dari langit, yang diutus Tuhan untuk menjaga dirinya dan papanya. Sesampainya di kafe, Kinan sudah menunggu kedatangan Dira dan Queen. Bahkan Kinan sudah memesankan makanan untuk mereka. Sayang, kamu kok lama? Tanya Kinan dengan perasaan khawatir. Kinan melihat telapak tangan Dira yang sedikit luka karena goresan aspal. Saat dia berusaha menyangga tubuhnya yang terjatuh karena ulah Natasha.
Dan juga dilihatnya pergelangan tangan Queen yang merah karena cengkraman kuat Natasha. Maaf ya, tadi ada Mbak Natasha yang menghadang kita. Tadi ada tante nenek sihir, Pak. Tiba-tiba menghadang kita. Tante nenek sihir narik tangan Queen dan mendorong Mama sampai Mama jatuh. Cerita Queen dengan polosnya. Kenapa kamu nggak telpon sih? Tapi kalian nggak apa-apa kan? Tanya Kinan yang semakin panik. Nggak kok sayang. Kamu tenang aja. Istri kamu ini bukan wanita biasa. Sebenarnya tadi si Natasha itu udah mau aku tonjok tapi dia kan cewek. Dia bukan tandingan aku sayang. Kata Dira sambil tersenyum lebar. Kamu ini ada-ada saja. Udah terluka tapi masih bisa ketawa. Oh ya, baju kamu kenapa? Oh tadi pas di rumah ayah ketumpahan kopi jadi aku ganti deh. Kalau pakai baju ini, berasa kayak Superman. Aku merasa jadi cewek kuat. Gurau Dira. Kamu ini bisa aja ngelesnya. Ya udah cepetan makan. Queen. Kamu juga makan ya sayang. Iya. Papa. Brengsek kamu Natasha. Kalau bukan Dira yang mencegah aku udah habisin kamu sampai akar-akarnya. Gumam Kinan dalam hati sambil mengepalkan tangannya. Malam harinya, Kinan dan Queen bersantai di teras belakang rumah. Kinan duduk berselonjor sambil memangku Queen. Queen berada hangat di dekapan papanya. Sedangkan Dira sibuk mengecek laporan penjualan kafe di ruang kerja Kinan. Papa tahu nggak hari ini Queen dapat pelajaran baru dari Mama? Pelajaran apa? Sayang. Hari ini Queen dijemput Mama Dira naik motor. Queen seneng bisa lihat pohon-pohon besar di tepi jalan. Banyak orang jualan. Banyak rumah-rumah dan toko-toko. Baru kali ini Queen merhatiin di sekitar Queen dan ternyata itu menyenangkan. Terus pas berhenti di lampu merah, ada anak jualan koran sama anak lagi ngamen. Mama Dira beli koran sama ngasih uang ke anak ngamen itu. Pa. Kasihan deh pa. Seharusnya mereka sekolah bukan nyari uang. Di situ, Queen jadi belajar untuk selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang sudah Allah kasih sama kita karena di bawah kita masih banyak nasibnya yang kurang beruntung. Bener kan? Pa. Bener banget. Anak papa pinter banget sih. Kata Kinan dengan bangga sambil mengecup kepala Queen. Queen juga bersyukur karena Queen punya mama seperti Mama Dira. Mama paket komplit. Mama itu cantik, pintar, berani, jago masak sama jago berantem juga. Queen seneng banget. Terima kasih ya Pa. Udah kasih Queen seorang mama seperti bidadari. Terima kasihnya sama Allah karena Allah sudah mengirimkan bidadari untuk kita. Oh ya, Pa. Lusa ada lomba kelas. Lombanya menceritakan tentang kasih sayang ibu untuk kita. Jadi kita harus maju satu persatu di atas panggung dengan mic. Lalu kita bercerita tentang ibu kita. Yang menang bakal dapat hadiah, Pa.
Memang jam berapa sayang acaranya? Jadi kan bisa menunda meeting papa dulu. Pagi jam 9. Papa sama mama harus datang ya. Tapi Queen gugup harus cerita apa gimana. Kamu nggak usah gugup, sayang. Ceritain aja apa yang kamu rasain, pakai hati kamu tentang arti seorang ibu buat kamu. Jadi aku bercerita saja sesuai yang kamu rasakan dan kamu alami. Papa yakin kamu tidak akan gugup. Anggap aja kamu lagi bacain dongeng buat teman-teman kamu. Oke, Pa. Makasih ya, Pa. Muah, kata Queen sambil mencium pipi papanya. Ya udah sekarang bobo ya, sayang. Ayo papa temenin. Mama mana? Pa. Mama lagi di ruang kerja. Ngecek laporan kafe kita. Jadi ditemenin papa dulu ya. Kasihan mama. Imbu Kinan sambil menggendong Queen di punggungnya. Iya. Pa. Lagian sejak ada mama, papa jadi jarang temenin Queen bobo. Kinan segera membawa Queen ke kamarnya dan menidurkannya. Lalu Kinan menyusul Dira ke ruangannya. Seperti biasa Dira selalu cekikikan saat membaca komen guys. Seru amat, sih. Tegur Kinan yang melihat Dira cekikikan. Mas Kinan. Queen udah tidur. Udah kok. Gimana sayang penjualan kafe? Ya. Alhamdulillah sih masih stabil. Namanya jualan mas. Pasti ada pasang surutnya tapi kafe kamu ini selalu stabil. Yang jelas kenaikan omset pasti ada, mas. Sejak ada komen guis dan menu baru itu jadi makin ramai, mas. Syukurlah. Kamu memang bisa diandalkan dan is the best. Kata Kinan sambil megacak-ngacak rambut istrinya. Ih, mas ini berantakin rambutku. Protes Dira sambil manyun yang mendapat senyuman lebar dari Kinan. Oh ya, sayang. Lusa, Queen ada lomba bercerita di sekolah. Acaranya jam 9. Oke, Mas. Aku akan selalu luangin waktu buat dia. Emang cerita apa? Cerita tentang ibu. Lalu Queen gimana? Mas. Dia pasti sedih sekali. Kenapa sih harus tema itu? Keluh Dira yang merasa apa yang harus Queen ceritakan tentang ibunya. Everything it's okay, sayang. Aku yakin dia pasti bisa. Kamu tenang aja. Aku udah ngasih pijakan buat dia. Supaya dia nggak gugup dan yang jelas kita harus datang untuk mensupport dia. Sebenarnya aku juga kasihan. Kasihan sekali anak aku. Kata Kinan sambil menundukkan kepalanya. Mas. Queen anak yang beruntung kok. Karena dia punya kamu. Punya ayah yang hebat yang bisa jadi ibu juga buat dia. Aku bangga sama kamu, Mas. Kata Dira sambil merangkul suaminya itu. Terima kasih ya, sayang. Queen juga beruntung karena punya mama seperti kamu. Imbu Kinan sambil mengecup mesra kening istrinya. Hari yang dinanti Queen tiba. Kedatangan Kinan dan Dira menjadi pusat perhatian. Terutama Kinan yang menjadi pusat perhatian para ibu-ibu.
Aura Kinan terpancar sebagai hot daddy. Postur tubuhnya, ketampanannya, fashionnya dan yang jelas orang kaya. Pas Satpam yang bertugas mengecek keamanan dengan menggunakan alat detektor melihat Dira berubah menjadi cantik daripada kemarin. Saat giliran Dira dan Kinan, Pak Satpam menegur Dira. Ini beneran mamanya Queen yang kemarin ya? Goda Pak Satpam. Iya. Lah Pak. Emang siapa lagi? Beda ya, Pak. Iya. Bu. Beda sekali. Kalian sangat cocok. Pasangan yang sangat serasi. Puji Pak Satpam pada Dira. Terima kasih ya, Pak. Sahut Kinan. Mereka pun segera masuk ke gedung sekolah. Acara pun dimulai dengan sambutan kepala sekolah dan dilanjutkan dengan sambutan wali kelas. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu yaitu acara inti. Membacakan cerita tentang sosok ibu bagi mereka. Celoteh anak-anak sangat menggemaskan. Mereka menceritakan tentang sosok ibu atau mama bagi mereka. Ada yang bercerita kalau mama mereka galak. Terkadang suka gagal fokus saat menyuapi anaknya karena menyuapi sambil menonton gosip pagi di televisi. Bahkan lupa memakaikan seragam sekolah. Seragam hari Senin untuk hari Selasa. Ada yang bercerita kalau mama mereka cerewet. Lebih suka main handphone. Suka bermain TikTok. Bermain media sosial dan narsis di depan kamera handphone sehingga lupa dengan anak-anaknya karena sibuk sendiri. Kepolosan anak-anak dalam bercerita mengundang gelak tawa seluruh wali murid yang hadir. Bahkan para mama yang merasa seperti yang diceritakan anak-anaknya hanya bisa menunduk malu dan tersipu. Sungguh lucu sekali celoteh mereka. Hingga tiba saatnya Queen bercerita. Dira dan Kinan membenarkan posisi duduk mereka agar lebih fokus menyimak cerita putri kecil mereka. Halo. Semuanya. Namaku Queensa. Mama. Kata Queen yang tiba-tiba berhenti sejenak menghela nafas panjang. Pandangannya mengedar mencari Kinan dan Dira. Dira dan Kinan kompak mengacungkan jempol mereka. Queen pun melanjutkan ceritanya. Mama. Queen tidak pernah melihat Mama. Sejak Queen masih bayi. Queen tidak pernah merasakan kasih sayang seorang mama. Karena mamaku adalah papaku. Papalah yang menjaga dan merawat Queen di tengah kesibukannya. Papa yang menenangkan Queen di saat Queen sedang menangis dan rewel. Queen tidak pernah merasakan sentuhan seorang mama. Merasakan suapan tangan mama. Digendong mama atau diantar jemput mama ke sekolah. Bahkan Queen ingin merasakan dimarahi mama. Ingin merasakan omelan mama saat Queen nakal. Queen hanya bisa melihat mama lewat sebuah foto yang terpasang di bingkai kamar. Namun, Tuhan itu baik. Suatu hari Queen bertemu dengan bidadari tanpa sayap yang hebat. Bidadari yang menolong Queen dari gangguan orang jahat. Hingga Tuhan menakdirkan bidadari itu sebagai Mama Queen. Mama Anindira Maheswari. Mama Dira. Meskipun Mama bukan mama kandung Queen.
Tapi kasih sayang dan cinta Mama sangat luar biasa melebihi ibu kandung. Di saat itulah Queen baru bisa merasakan kasih sayang seorang mama. Digendong Mama, disuapi Mama, ditemani tidur Mama dan diantar jemput Mama ke sekolah. Queen harus menunggu 5 tahun untuk mendapatkan seorang mama. Mama Dira yang hebat, cantik, tegas dan pemberani. I love you Mama Dira. Mama adalah bidadari tak bersayap yang dikirim oleh Tuhan untuk menjaga Queen dan Papa Kinan. Mama jangan pernah tinggalkan kami. I love you Mama, Papa. Cerita Queen yang menutup ceritanya dengan tetesan air mata. Dira dan Kinan pun menangis haru. Dira berlari ke arah panggung lalu memeluk Queen dengan erat. Dira pun tak kuasa menahan tangisnya. Tangis harunya. Hatinya begitu perih saat mendengar curahan hati seorang gadis kecil yang tengah bersedih dan memendamnya hingga bertahun-tahun. Merindukan sosok ibunya. Hati Dira semakin hancur. Bila mengingat bahwa sosok ibu yang dirindukan Queen bukanlah ibu yang tulus menyayanginya melainkan melahirkannya hanya demi materi dan kekayaan. Semua wali murid dan seluruh guru pun bertepuk tangan sambil menitikkan air mata. Melihat momen haru antara ibu sambung dan anaknya. Dira pun menciumi Queen dengan penuh kasih sayang. Kinan yang melihat mereka dari deretan kursi wali murid sesekali menyeka air matanya. Bersyukur bahwa Tuhan memang mengirimkan seorang bidadari.